Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ahmad Sultoni MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia S1 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan tentunya teman-teman semua yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Di sini, kami selaku kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami beri judul karya tulis beserta jenis-jenisnya. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Vivi Iftinan, dengan NIM 2111060004 sebagai moderator, dan ada rekan kerja saya. Saya Tias Rizky Oktaviani dengan NIM 2111060008. Untuk pembahasan pertama akan dimulai dari saya, Vivi Iftinan, berkaitan dengan apa itu karya tulis. Karya tulis seperti yang kita ketahui terdiri atas dua kata, yaitu karya dan tulis. Menurut KBBI, karya adalah pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, dan juga ciptaan, terutama hasil karangan. Kemudian ada juga kata tulis. Tulis menurut KBBI adalah huruf atau angka yang dibuat dengan pena, pensil, cat, dan sebagainya. Kemudian bermakna juga bersurat yang sudah disetujui yang ada tulisannya. Kemudian dapat kita simpulkan bersama dari pengertian tersebut bahwa karya tulis adalah tulisan yang membahas suatu hal tertentu berdasarkan pengamatan secara sistematis dan terarah. Adapun pengertian lain dari karya tulis ialah uraian atau laporan tentang kegiatan, temuan atau informasi yang berasal dari data primer dan atau data sekunder yang maksudnya adalah untuk menyebarkan hasil tulisan atau laporan dengan tujuan tertentu sehingga dapat bermanfaat untuk orang lain atau khalayak ramai. Dari pengertian lain tentang karya tulis, dapat kita ketahui bersama bahwa karya tulis didapatkan dari dua data, yaitu data primer dan atau data sekunder. Data primer sendiri memiliki pengertian yaitu data yang didapatkan secara langsung dan belum diolah oleh orang lain. Contohnya melalui wawancara atau observasi, kuesioner, pengujian atau tes, serta pengamatan. Kemudian ada juga data sekunder, yaitu data yang telah diolah oleh orang lain. Contohnya majalah, buku-buku, laporan ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal-jurnal lainnya. Sasaran penulisan karya tulis meliputi masyarakat tertentu seperti para ilmuwan, masyarakat luas baik secara perorangan atau kelompok, dan pemerintah atau lembaga tertentu. Selanjutnya, karya tulis memiliki dua jenis loh. Yang pertama ada karya tulis ilmiah dan yang kedua ada karya tulis non-ilmiah. Namun, penyajian dari karya tulis ilmiah dapat disajikan dengan tiga cara, yaitu dengan cara ilmiah, semi-ilmiah, maupun populer. Kemudian kita akan membahas bersama mengenai karya tulis ilmiah. Apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah. Aplikasi dari metode ilmiah itu sendiri yang ditujukan untuk kelompok pembaca tertentu yang disajikan menggunakan format tertentu juga. Kemudian, karya tulis ilmiah berupaya mengungkapkan secara jelas dan terperinci serta tepat mengenai masalah yang sedang dikaji. Adapun karya tulis ilmiah ini harus disusun secara logis dan terperinci berupa uraian teoritis maupun uraian yang empiris. Kemudian, berdasarkan data-data yang telah kami dapatkan dari beberapa sumber, karya tulis ilmiah memiliki 7 ciri-ciri ataupun karakteristik yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah objektif, yang dimaksudkan adalah setiap data ataupun fakta harus dipaparkan berdasarkan kejadian yang nyata dan tidak dapat dimanipulasi sama sekali. Kemudian, setiap argumen dan kesimpulannya itu disajikan dari data-data dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis. Yang kedua
kedua adalah sistematis. Karya tulis ilmiah haruslah mengikuti uraian pola pengembangan tertentu, seperti pola urutan, klasifikasi, kausalitas, dan lain sebagainya. Kemudian, karya tulis ilmiah haruslah bersifat netral, dalam artian setiap argumentasi ataupun pendapat yang dikemukakan haruslah bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, seperti kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya, ataupun kepentingan untuk pribadi dan golongan tertentu. Kemudian pada karya tulis ilmiah ini haruslah memiliki tulisan yang logis, artinya harus mengikuti pola nalar yang induktif ataupun deduktif. Kemudian karya tulis ilmiah haruslah mengungkapkan fakta, artinya setiap argumentasi, penjelasan, dan kesimpulan yang dipaparkan dalam karya tulis ilmiah tersebut haruslah berdasarkan fakta-fakta dan data-data ilmiah. Kemudian karya tulis ilmiah harus menghindari pleonasme. Pleonasme yang dimaksud adalah pemakaian atau penggunaan kata-kata secara berlebihan. Dan yang terakhir, karya tulis ilmiah harus memiliki bahasa formal dan baku dalam penulisannya. Jika ditulis dalam bahasa Indonesia, maka harus ditulis sesuai dengan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang kita kenal sebagai PUEBI. Karena pada salah satu ciri atau karakteristik karya tulis ilmiah adalah objektif, maka suatu karya tulis ilmiah tidak memiliki atau ketidakadaan subjeknya. Maksudnya adalah yang pertama, karena ketaatan penulis pada sudut pandang ilmu pengetahuan yang digunakan, dan yang kedua pengungkapan permasalahan yang berangkat atau dari fenomena sebagai data yang dibahas secara objektif, dan yang ketiga yaitu keharusan menggunakan konvensi keilmiahan mulai dari sistematika penulisannya, metodologi, analisis data, hingga penyimpulannya. Adapun langkah-langkah dalam membuat suatu karya tulis ilmiah yang dapat kita simak bersama-sama yaitu yang pertama mengidentifikasi dahulu masalah yang akan dicantumkan atau dibahas dalam suatu karya tulis ilmiah yang akan kita buat. Yang kedua adalah menghubungkan masalah dengan teori-teori tertentu berdasarkan data-data dari berbagai sumber yang telah kita temukan. Yang ketiga adalah merumuskan kerangka konsepsional atau teoritisnya. Kemudian merumuskan hipotesis atau kesimpulan sementara yang harus dibuktikan dulu kebenaran dan validitasnya. Yang kelima adalah menyusun rancangan studi. Yang keenam menentukan pengukuran dan teknik apa untuk mengumpulkan data tersebut. Yang selanjutnya adalah menganalisis dan menginterpretasikan datanya. Dan yang terakhir tentunya membuat kesimpulan dari berbagai data, berbagai info-info yang telah kita dapatkan, yang kita cantumkan dalam suatu karya tulis ilmiah yang kita buat. Kemudian karya tulis ilmiah juga memiliki bentuk dan jenis-jenisnya. Yang pertama adalah karya tulis ilmiah pendidikan yang digunakan untuk kepentingan tugas suatu pelajaran ataupun mata kuliah. Berdasarkan data yang telah kami kumpulkan dari berbagai sumber, bahwasannya jenis karya tulis ilmiah pendidikan ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu paper. Paper adalah sebuah karya ilmiah berupa ringkasan atau resum. Tujuannya untuk melatih mahasiswa agar mampu mengetahui inti dari mata kuliah yang disampaikan oleh setiap dosen pada setiap mata kuliahnya. Yang kedua adalah praskripsi. Praskripsi adalah karya tulis ilmiah yang digunakan sebagai prasyarat untuk gelar sarjana muda bagi mahasiswa pada jenjang akademik atau setingkat diploma 3 atau D3. Yang ketiga adalah skripsi. Skripsi merupakan suatu karya ilmiah berisi paparan masalah penelitian yang didukung dengan pendapat penulis yang didasarkan pada pendapat orang lain. Dan yang terakhir adalah disertasi. Disertasi ini merupakan salah satu jenis karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta akurat dengan analisis terperinci. Kemudian materi selanjutnya akan dibahas dan dipaparkan oleh rekan kerja saya, Tias. Kepada Tias dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu tentang bentuk dan jenis karya ilmiah penelitian. Bentuk dan jenis karya ilmiah penelitian itu yang pertama ada makalah seminar.
yaitu karya ilmiah yang berisi uraian topik permasalahan yang akan disampaikan dalam forum seminar dan diambil berdasarkan hasil penelitian atau pemikiran murni penulis dalam membahas atau memecahkan permasalahan. Yang kedua itu ada laporan hasil penelitian, yaitu bagian dari bentuk karya tulis ilmiah yang cara penulisannya itu dilakukan secara relatif singkat. Yang ketiga itu ada jurnal penelitian, merupakan buku yang berisi kumpulan artikel karya ilmiah yang berasal dari hasil penelitian dan resensi buku. Materi selanjutnya yaitu tentang karya ilmiah berdasarkan segi bentuk dan fungsinya. Ada beberapa karya ilmiah berdasarkan segi bentuk dan fungsinya. Yang pertama itu adalah laporan. Laporan merupakan karya tulis yang berisi rangkuman kegiatan yang sedang atau telah dikerjakan, diteliti, atau diamati. Yang kedua itu ada makalah. Makalah merupakan suatu tulisan hasil karya mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas dalam mata kuliah tertentu. Yang ketiga itu ada kertas kerja. Kertas kerja merupakan karya tulis yang berisi prasaran, pendapat, atau saran terkait pembahasan suatu masalah untuk dibacakan dalam rapat kerja, simposium, atau skripsi. Yang keempat itu ada tesis. Tesis merupakan tugas akhir bagi mahasiswa S2, dan tesis ini ditulis dengan tingkat pembahasan yang lebih mendalam dibandingkan skripsi. Selanjutnya ada disertasi. Disertasi atau karya ilmiah yang diajukan untuk mencapai gelar doktor. Selanjutnya itu ada resensi atau karya tulis yang berisi hasil penimbangan, ulasan, atau penilaian sebuah buku. Selanjutnya itu ada kritik. Kritik merupakan karya tulis yang berisi penilaian baik atau buruk suatu karya secara objektif. Selanjutnya, esai. Esai merupakan tulisan yang relatif pendek dan tidak terperinci seperti karya ilmiah setingkat skripsi, tesis, atau disertasi. Dan yang terakhir, ada artikel ilmiah, yakni karya tulis yang disusun mengikuti kaidah penulisan ilmiah dan pedoman yang telah disepakati untuk dimuat dalam sebuah jurnal. Selanjutnya, yaitu karya tulis non-ilmiah. Pengertian dari karya tulis non-ilmiah adalah tulisan yang bukan hasil penelitian ilmiah, melainkan hasil dari pengetahuan dan pengalaman sehari-hari. Bersifat subjektif dan umumnya menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa populer dan tidak formal. Berikut ciri-ciri atau karakteristik karya tulis non-ilmiah. Yang pertama itu bersifat imajinatif, yang kedua bersifat persuasif atau bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Yang ketiga itu menggunakan gaya bahasa konotatif, populer, dan tidak formal. Yang keempat itu tidak mencantumkan hipotesis atau kesimpulan sementara. Yang kelima, penyajian fakta terkadang ditambah dengan sejarah. Yang keenam, ditulis berdasarkan fakta atau pengalaman pribadi. Yang ketujuh, penarikan kesimpulan bersifat subjektif karena berdasarkan opini penulis. Yang kedelapan, situasi didramatisir atau dilebih-lebihkan agar menarik pembaca. Yang kesembilan itu tanpa dukungan bukti dan argumentasi yang kuat. Selanjutnya, ada jenis-jenis karya tulis non-ilmiah. Yang pertama itu ada dongeng. Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa yang penuh dengan khayalan atau fiksi. Dan dongeng ini dianggap oleh masyarakat sebagai suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Yang kedua itu ada cerpen. Cerpen disebut juga dengan cerita pendek. Merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif yang cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya. Yang ketiga itu ada novel. Novel adalah karangan prosa yang lebih panjang dari cerita pendek dan menceritakan kehidupan seseorang dengan lebih mendalam dengan menggunakan bahasa sehari-hari serta banyak membahas aspek kehidupan manusia. Yang terakhir itu ada drama. Drama adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan maksud dipertunjukkan oleh aktor ataupun aktris. Selanjutnya itu ada sifat-sifat dari karya non-ilmiah. Yang pertama itu ada emotif. Emotif adalah lebih menonjolkan kemewahan dan cinta, tidak disusun secara sistematis, lebih menekankan pada pencarian keuntungan, serta hanya memberikan sedikit informasi. Yang kedua itu ada persuasif. Persuasif adalah penilaian fakta tanpa bukti, bujukan untuk meyakinkan pembaca, mempengaruhi sikap serta cara berpikir pembaca, dan cukup informatif. Yang ketiga itu ada deskriptif. Deskriptif ini disusun berdasarkan pendapat pribadi, bagian imajinatif dan subjektif. Selanjutnya adalah kritik. Ada kalanya kritik tersebut tanpa disertai bukti dan data-data yang valid atau akurat. Selanjutnya ada karya tulis ilmiah populer. Karya tulis ilmiah populer adalah karya tulis yang berpegang pada standar ilmiah tetapi ditampilkan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam dan layout yang menarik sehingga masyarakat lebih tertarik untuk membacanya. Artinya, karya tulis ilmiah populer ini lebih cocok disebut sebagai
tulisan daripada karangan. Seperti yang dipaparkan di atas, secara otomatis akan ada proses reduksi makna ilmiah dari makna aslinya ketika digandingkan dengan kata populer. Ciri-cirinya ada subjektif, karena penulis menyampaikan gagasannya sesuai dengan pengetahuannya sendiri. Yang kedua itu ada objektif, karena membahas suatu fenomena dengan data yang konkret sesuai dengan permasalahan yang ada dan disampaikan apa adanya. Yang ketiga ada subjektif dalam menentukan model penulisannya. Biasanya, data-data yang berupa permasalahan yang objektif dituliskan dengan teknik-teknik yang subjektif, karena tidak ada sistem konvensi yang jelas dan mengikat, seperti penulisan ilmiah dan sastra. Yang terakhir itu sebagai bekal umum. Tulisan populer disyaratkan menjawab detail-detail yang diperlukan jawabannya oleh khalayak pembaca, seperti 5W plus 1H. Materi selanjutnya tentang karakteristik karya tulis ilmiah populer. Yang pertama itu ada judul karangan ilmiah harus informatif, mudah ditangkap, artinya dengan cepat bisa menimbulkan atau dapat menimbulkan imajinasi bagi pembacanya. Yang kedua, disajikan secara objektif dan mendalam, referensial, deskriptif, dan argumentatif. Yang ketiga, disajikan dengan bahasa populer, yaitu bahasa yang akrab atau komunikatif, menyenangkan, menarik, dan mudah dipahami oleh pembaca. Meskipun demikian, bahasanya harus tetap menggunakan istilah-istilah yang tepat, tidak ceroboh, dan tidak urakan. Yang keempat, tidak memancing pernyataan-pernyataan yang bernada meragukan. Yang kelima, penyajian fakta objektif sering disertai oleh penyajian sejarah kerja ilmuwan, penemunya, atau deskripsi fakta proses pengamatan secara sederhana. Yang keenam, penjelasan tentang suatu masalah didramatisasikan melalui suatu cerita. Materi penjelasan biasanya tidak langsung, terutama dalam karangan yang bukan tentang pengetahuan alam. Yang ketujuh, penulis senantiasa berusaha dengan sentuhan bahasanya agar pembaca seolah-olah melihat, merasa, atau mengalami sendiri situasi yang ditulis oleh penulis. Jenis-jenis karya tulis populer. Yang pertama ada opini. Opini adalah pandangan ilmiah seseorang tentang suatu masalah yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan dalil-dalil ilmiah yang disajikan dalam bahasa yang lebih populer, agar bisa dimengerti oleh berbagai kalangan. Tulisan opini yang baik membutuhkan riset guna menguatkan argumentasi penulis untuk menekankan gagasannya. Struktur dari opini, yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini berisi tentang sudut pandang penulis mengenai masalah yang dibahas. Yang kedua itu ada argumentasi, yaitu salah satu alasan atau sebuah bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Yang ketiga itu ada pernyataan atau penegasan ulang pendapat atau reiteration, yakni salah satu bagian berisi penegasan ulang pendapat yang didorong oleh fakta di bagian argumentasi untuk memperkuat atau menegaskan. Selanjutnya itu ada esai. Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah sepintas dari sudut pandang penulisnya. Karakteristiknya meliputi bentuknya prosa, singkat, memiliki gaya berbeda, selalu tidak utuh, memenuhi keutuhan penulisnya, dan bersifat personal. Struktur dari esai yaitu ada pendahuluan. Di pendahuluan berisi latar belakang informasi, pernyataan umum, dan pengenalan subtopik isi. Yang kedua itu ada isi atau tubuh. Di dalam isi ini ada argumen-argumen subtopik yang didukung fakta atau data yang menyajikan seluruh informasi atau subjek. Yang ketiga itu ada penutup dan penutup. Di dalam penutup ini ada sintesis, simpulan, dan final komen. Selanjutnya ada artikel. Artikel merupakan karya tulis seseorang atau beberapa orang yang dirancang untuk dimuat dalam suatu jurnal atau terbitan tentang kumpulan dari beberapa artikel. Ditulis dengan tata cara ilmiah dan pedoman sesuai dengan yang telah disepakati dan telah ditentukan. Ada beberapa jenis artikel. Yang pertama ada artikel hasil penelitian atau disebut juga dengan research article. Artikel ini diterbitkan dalam jurnal-jurnal ilmiah dan berisi tentang pelaksanaan dan hasil penelitian. Yang kedua itu ada artikel non-penelitian atau sering disebut juga dengan artikel tinjauan atau review papers. Merupakan artikel ilmiah yang disusun berdasarkan telaah pustaka atau kajian teori. Artikel ini berisi telaah teori, konsep,
prinsip pengembangan suatu model, mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu. Yang ketiga itu ada telaah buku atau book review, atau sering disebut dengan resensi buku, dan dimaksudkan untuk memberikan gambaran ringkas bagi calon pembaca buku yang bersangkutan. Yang keempat itu ada obituary, adalah artikel yang mengulas berita kematian seorang tokoh ilmuwan yang disertai biografi singkat tokoh tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan penghormatan kepada ilmuwan yang bersangkutan atas jasa-jasa semasa hidupnya di dalam pengembangan bidang ilmu yang ditekuninya. Selanjutnya, ada tajuk rencana. Dalam surat kabar ada salah satu tempat untuk interpretasi terhadap berita, yaitu yang ditulis oleh para pemimpin redaksi atau orang yang dipercaya. Tulisan secara khusus ini memuat opini resmi surat kabar bersangkutan tentang peristiwa-peristiwa yang sedang hangat. Tugas yang diemban oleh penulis tajuk rencana cukup berat karena setiap tajuk rencana yang ditulisnya harus mencerminkan sikap media itu dalam menanggapi semua persoalan secara positif. Sebuah tajuk rencana yang baik memuat hal-hal berikut ini. Yang pertama ada pernyataan masalah pokok atau topik. Yang kedua, alasan mengapa hal atau masalah itu penting. Yang ketiga, penyajian fakta-fakta yang bersangkutan dengan topik. Yang keempat, pernyataan sikap yang diambil terhadap topik tersebut. Yang kelima, evaluasi terhadap mereka yang mengambil sikap lain. Yang keenam, pernyataan alternatif lain. Yang ketujuh, pembuatan perbandingan atau analogi dengan isu-isu atau topik-topik lain. Yang kedelapan, akhirnya menarik kesimpulan. Isi tajuk rencana penyampaiannya bisa bersifat umum, menyangkut banyak hal atau berbagai hal yang sedang menjadi perhatian masyarakat, atau bersifat khusus, yakni terfokus pada topik yang dimuat pada saat media itu terbit. Dengan demikian, karakteristik isi dari tajuk rencana didukung oleh fakta, kebenaran, dan kejujuran. Berikut adalah daftar pustaka dari materi-materi yang telah dipaparkan. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.